Sebentar ya, di-record dulu belum Margareta ya? Udah masuk nggak itu recordnya? Bentar. Ini recordnya udah. Oke, silakan Margareta untuk dimulai doanya. Ya Bu. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu agar kami dapat bertemu lagi pada hari ini. Sekarang kami ingin belajar, berkatilah kami agar kami dapat mengerti pelajaran-pelajaran yang akan diberikan dari guru kepada kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih atas doa yang begitu indah pada hari ini ya. Nah, untuk demikian kita akan absen terlebih dahulu untuk kelas 8E pada saat PJJ ini adalah yang hadir adalah yang nomor absen genap. Untuk itu Ibu akan absen. Tolong yang Ibu panggil namanya langsung menjawab ya. Alfredo ada? Alfredo? Oke, Alfredo tidak ada. Calvin? Hadir, Bu. Oke, Claudia? Claudia? Claudia tidak ada. Dominikus Savio? Dominikus Savio ada, hadir. Suaranya yang kencang ya, Nak. Gibran? Gibran? Hadir, Bu. Hadir. Gladys? Gladys? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. James, ada James? Hadir. Oke, Jonathan? Jonathan ada? Oke, Jonathan tidak ada. Margareta? Margareta hadir. Hadir, Bu. Oke. Michelle? Michelle ada? Hadir, Bu. Siapa itu? Oke, Michelle ada. Nathanael ada? Nathanael? Oke, Nathanael tidak ada. Pesta? Pesta? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Revaldio? Hadir, Bu. Revaldio? Hadir, Bu. Hadir. Ayo suaranya yang kencang ya. Stephen Chu? Stephen Chu? Hadir, Bu. Oke, Stephen Chu hadir. Willy? Willy? Oke, Willy tidak ada. Baik. Nah, untuk yang tidak hadir nanti tolong disampaikan kepada teman-temannya agar nanti hadir pada pertemuan berikutnya ya. Baik, untuk demikian maka Ibu hanya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah dalam setiap pembelajaran itu kamu harus rajin dan aktif ya, karena kalau kamu tidak aktif maka pembelajaran itu tidak akan terlaksana dengan baik. Kemudian kita akan kembali ke materi, kita akan ke materi berikutnya. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, maka Ibu akan mereview terlebih dahulu materi yang sebelumnya pernah kita pelajarin, yaitu tentang struktur teks eksposisi, bagaimana kita mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Nah, sebelumnya Ibu mau menanyakan dulu, siapa saja yang tahu struktur teks eksposisi? Saya belum di absen, Bu. Kenapa, Aurelia? Saya belum di absen. Oh, Aurelia, maaf. Ya, Aurelia. Oke, Aurelia karena ganjil masuk ke genap ya. Oke. Jadi Aurelia tadi nggak ikut PTM, tapi masuk ke... Saya juga, Bu. Saya belum di absen. Michael juga. Oke, ya Michael. Ya, Michael dari yang ganjil masuk ke genap ya. Karena tidak ikut PTM, jadi masuk ke PJJ. Baik, terima kasih. Ada lagi? Yang tadi PTM masuk ke PJJ? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya. Juan ya. Oke, Juan. Ya, Bu. Oke, ada lagi? Oke. Nggak ada lagi ya. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang struktur teks eksposisi? Siapa yang bisa menjawab? Mungkin Aurelia? Ada berapa struktur teks eksposisi? 3. 3. Coba disebutkan, Nak. Pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Oke, baik. Ada 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau yang disebut dengan kesimpulan. Nah, sekarang
kita akan melanjutkan materi yang baru tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ini berkaitan dengan teks eksposisi ya. Nah, apa saja kaidah-kaidah teks eksposisi? Maka kalian saksikan video berikut ini ya. Kelihatan? Ulang ya. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Selamat belajar. Sebelum kita mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksposisi, mari sama-sama kita perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, mari sama-sama kita belajar tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Nah, mari kita mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksposisi arahnya masalah sampah di Indonesia ya. Nah, ini dia anak-anak, kita akan menemukan dalam dua kalimat ini ada pronomina, kata ganti orang, dan kata ganti penunjuk. Yang pertama adalah kata ganti orang, dan yang kedua adalah kata ganti penunjuk. Lalu yang berikutnya kita akan mempelajari tentang kata konjungsi atau yang disebut juga dengan kata penghubung. Nah, dari kedua kalimat ini kita akan menemukan kata konjungsinya. Yang pertama adalah kata konjungsi sebab, kedua adalah kata konjungsi ketiga. Baiklah, lalu kita akan mempelajari tentang kata leksikal yang terdapat dalam kedua kalimat ini. Di mana untuk kalimat pertama kita akan menemukan yang namanya kata kerja atau verba, yang kedua adalah kita akan menemukan kata benda atau nomina. Nah, untuk kata kerja atau verba itu bisa kita lihat yang pertama adalah mempercepat, kemudian yang untuk kata benda atau nomina itu kita akan menemukan kata Indonesia dan juga populasi pesisir.
Nah, itu dia beberapa contoh kaidah kebahasaan yang kita identifikasi dari teks eksposisi tersebut ya. Baik, itulah dia tadi beberapa kaidah kebahasaan teks eksposisi. Oke, sebelum ke sana, kita nanti akan mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksposisi dari teks eksposisi yang sudah Ibu berikan atau yang sudah nanti akan Ibu sampaikan di dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik. Maka kita harus memahami dulu apa saja kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dari video tadi yang pastinya kamu sudah lihat adalah ada berapa kaidah kebahasaan teks eksposisi. Siapa yang bisa menjawab? Ada? Berapa Aurelia? 3. Ada 3. Suaranya kurang kedengaran Aurelia, bisa dikencangin lagi nak? Oke, ada 3. Oke, bisa disebutkan? Pronomina, konjungsi, dan Dan leksikal. ya, kata leksikal. Berarti ada 3 yang bisa kalian ketahui tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama adalah kaidah kebahasaan pronomina atau yang disebut juga dengan kata ganti. Nanti ini dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang kemudian adalah kata konjungsi. Yang ketiga adalah kata leksikal. Nah, kalau kata leksikal itu nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Nah, untuk pronomina atau kata ganti orang, itu siapa yang bisa tahu kata ganti orang itu apa aja? Aku, iya, kamu, Anda, ya, aku, kalian, mereka, kita, Ya. dan lain. Pinter. Ada kamu, ada aku, ada saya, ada dia, ada beliau, ada Anda, ada mereka. Itu adalah kata ganti orang. Kemudian kalau kata konjungsi, siapa yang bisa menjawab? Apa saja itu kata konjungsi? Ini Ibu stop dulu share-nya ya. Kata konjungsi, siapa yang saja yang bisa menjawab? Kata penghubung. Kata konjungsi itu kata lainnya adalah kata penghubung. Siapa yang bisa menjawab? Ketika, sehingga, dan lain-lain. Hah? Coba sebutkan 3, Stephen Chu. Masih di mute? Ketika, sehingga, dan sebab. Ya. Ada lagi yang bisa menambahkan selain yang disebutkan oleh Stephen Chu? Calvin? Demikian. Agar. Kemudian, lalu apa lagi? Demikian. Agar? Apa lagi? Sebab. Sebab. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan? Selain itu banyak loh Demikian. kata konjungsi atau kata penghubung yang selama ini kalian gunakan di dalam sebuah kalimat, tapi mungkin kalian belum ngeh atau belum belum mengetahui secara luasnya apa saja. Ada yang bisa menambahkan? Margareta, Revaldio, Michelle, Claudia. Ada yang bisa menambahkan lagi? Setelah itu selama. Setelah itu selama apalagi Michael? Lalu, ada kata lalu, ada kata kemudian, setelah itu, sebelum, ketika, saat, apalagi bahwa, bahkan, kemudian, Demikian. apalagi Demikian. demikian, dan lain-lain. Bu. Oke, itulah kata konjungsi. Nanti kita akan lihat di dalam sebuah teks eksposisi bahwasannya kata konjungsi itu akan kita temukan di dalam teks eksposisi. Itu nanti yang akan kita identifikasikan. Kita akan melihat apakah di dalam teks eksposisi itu terdapat kaidah kebahasaan yang di dalamnya menggunakan kata konjungsi, yang di dalamnya menggunakan kata pronomina. Lalu yang ketiga adalah kata leksikal. Nah, untuk kata leksikal ini siapa yang tahu ada beberapa jenis? Apa saja?
Clement bisa menjawab? Savio? Esta? Jonathan udah berubah rambutnya, udah nggak pakai rambut lagi Jonathan. Oke, siapa yang tahu untuk kata leksikal itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah kata kerja atau yang disebut dengan verba. Yang kemudian yang kedua adalah kata nomina atau yang disebut juga dengan kata benda. Kemudian kata sifat atau adjektif. Yang kemudian yang keempat adalah kata keterangan atau yang disebut juga dengan adverbia. Kalau yang kamu ketahui kata kerja itu apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Kata kerja. Siapa yang bisa memberikan contoh? Iya, silakan. Juan. Menulis, mempercepat, membaca. Membaca, menulis, lalu apa lagi Michael? Mempercepat. Mempercepat, seperti contoh tadi. Apa lagi? Menonton. Nonton. Ada yang bisa menambahkan selain Michael? Masak. Berkendara. Apa Steven? Masak. Contohnya apa? Masak. Memasak dan lain-lain. Oke, untuk kata kerja itu seperti memasak, menonton, mencuci, ya, terus menulis, melihat, itu adalah kata kerja. Kalau untuk kata nomina atau kata benda, siapa yang bisa memberikan jawaban? Ayo, Alfananda. Kata nomina? Kata benda. Itu biasanya kalau kata benda kita temukan kalau di dalam pola kalimat itu posisinya di mana? Subjek kah, predikat kah, objek kah, atau keterangan? Objek. Ada di subjek, ada bisa juga di objek. Oke, kalau di subjek bisa juga seperti misalnya Aurelia memakan nasi goreng. Aurelia itu adalah kata benda. Kata benda apa? Benda hidup, ya kan? Kemudian apa lagi? Buku dibaca oleh Stephen Chu. Buku adalah kata benda. Yang dimaksud dengan kata benda itu adalah bisa berupa kata benda hidup atau benda apa? Benda mati. Benda mati. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah kata leksikal, kata adjektiva atau kata sifat. Siapa yang bisa memberikan Ibu contohnya kata sifat atau kata adjektif? Siapa yang bisa memberikan contoh? Jauh. Jauh, kata sifat. Nah, Sabar, baik hati, marah. baik hati, Baik budi. baik budi, apalagi? Cantik, keras kepala, apalagi? Sifat itu bisa juga Lalu Sopan. sopan, Menjengkelkan. murah hati, itu ya. Kita ambil contoh, kita masukkan ke dalam kalimat. Alfananda sangat rajin. Alfananda subjek, sangat rajin itu bisa masuk ke predikat, di mana predikat itu adalah kata sifat. Bisa? Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah kata leksikal adverbia atau kata keterangan. Ini kita bisa ketahui kata keterangan itu adalah keterangan apa saja? Tempat. Tempat, apalagi? Waktu, apalagi? suasana. Suasana. Kata keterangan tempat, waktu, suasana. Nah, kita kaitkan lagi kalau kata keterangan waktu contohnya. Siapa yang bisa membuat contoh? Siang. Sore. Waktu pada malam hari, siang hari, kemudian pukul 10 Tengah malam. malam, kemudian apa lagi? Tengah malam. Tengah malam. Lalu apa lagi? Pagi hari. Hah? Pagi hari. Pagi hari dan lain-lain. Kalau keterangan tempat?
Taman. Di rumah. Alfananda? Di taman. Di taman, apalagi? Di rumah. Di rumah, di sekolah, terus Di rumah Di sakit. gereja. rumah sakit, di mana lagi? Di gereja. Di gereja, di Kapel. Di kapel. Di kapel. di kapel, kemudian di pantai, di Bali, di Jakarta, di Surabaya, dan lain-lain. Kalau suasana, keterangan suasana, Senang, sedih. senang, menyenangkan, suasana yang menyenangkan, suasana yang menggembirakan, apalagi? Suasana mencekam, Harmonis. menakutkan. Suasana Ramai. Ramai. yang ramai dan lain-lain. Oke, baik, itu kita sudah kalian sudah baik bisa memberikan jawaban. Nah, sekarang kemarin Ibu sudah memberikan bahwasannya di di grup ya, ada di situ bagaimana kita mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi yang berjudul Parahnya Masalah Sampah di Indonesia. Nah, kalian harus bisa menemukan atau mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi tersebut. Baik di sana ada pronominanya, kemudian di sana ada apa lagi? Kata konjungsinya, kemudian ada di sana apa lagi? Kata leksikalnya. Sebelum ke sana, Ibu mau coba share lagi ya. Sebentar. Nah, ini dia. Kan kita sudah, Ibu pernah menyampaikan kompetensi dasar adalah bagaimana kita mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, teks eksposisi yang bagaimana kita bisa mencari temanya tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, ataupun tentang keragaman budaya dan lain-lain. Itu dia. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana mengidentifikasi sebuah struktur yang terdapat dalam teks eksposisi. Nah, tujuannya kalian harus mampu untuk mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam sebuah teks eksposisi. Tadi kan videonya sudah Ibu tayangkan. Ini dia ya, mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah. Nah, kemarin struktur sudah, sekarang adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi di pertemuan berikutnya ya. Kemudian inilah dia, kita kan melihat ini kemarin adalah tentang tesis atau pernyataan pendapat yang kita lihat di dalam sebuah teks eksposisi yang berjudul Parahnya Masalah Sampah di Indonesia. Ini adalah tesis atau pernyataan pendapat. Nanti kalian harus menemukan dari sini apa saja yang terdapat di dalam sebuah teks eksposisi ini yang mengandung pronomina, yang mengandung apa lagi? Yang mengandung Konjungsi. kemudian ada kata leksikal. Kemudian sampai di paragraf ini ada, ini kan kemarin udah struktur ya, ada argumentasi, kemudian ada lagi ini penegasan ulang. Nah, kita harus menemukannya nanti, kita akan masukkan ke dalam sini, ke dalam tabel, di mana ketika kamu menemukan kata pronomin atau kata ganti, kita akan tuliskan di sini kalimatnya yang di dalamnya terdapat pronomina atau kata ganti. Jadi berupa kalimat ya. Kalau kalimat kan jelas di sana ada di mana letaknya, ada di paragraf 1K, 2K, 3K, karena kan pasti banyak kita menemukan kata ganti di sana. Nah, dengan demikian kita akan melihat apakah kalian menemukan kaidah kebahasaan yang terdapat di sini. Siapa yang bisa menjawab? Apa kaidah kebahasaan yang kalian temukan? Apakah ada konjungsi di sana? Apakah ada di sana apa? Ayo silahkan. Konjungsinya apa? Di kalimat agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Di bagiannya.
Pronomina nya, ya. Nya itu adalah kata ganti orang. Orang ya, kata ganti orang ya. Kemudian ada lagi yang kalian temukan konjungsi di sini? Tadi untuk pronomina mungkin kita sudah menemukan. Untuk konjungsinya, oh, ayo pasti ketemu. Silakan, siapa yang bisa menemukan kata konjungsi di struktur tesis dulu? Ayo. Ada kata dan. Dan itu adalah kata konjungsi. Dan itu adalah kata konjungsi yang dituliskan di dalam kalimat ini. Apalagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada kata leksikal. Apa itu? Kata leksikal yang mana? Mempercepat. Mempercepat. Itu kata leksikal apa? Sifat. Sifat. Kata kerja. Kata kerja. Kerja. Sudah mulai bisa ya. Jadi di dalam satu paragraf ini bisa kita temukan kaidah kebahasaan yang 3-3 tadi, atau hanya ada 2, atau hanya ada 1. Bisa juga 3-3-nya ada di dalam satu paragraf ini. Nanti kalian juga akan menemukan di paragraf berikutnya, yaitu di paragraf argumentasi. Coba kita lagi lihat di paragraf kedua sebagai contoh. Ayo, sebagai contoh. Sebagai contoh lagi, yuk, paragraf kedua. Siapa yang bisa menemukan kaidah kebahasaannya? Paragraf kedua, ini kan kemarin struktur argumentasinya, yuk. Kata yang termasuk nggak kata konjungsi, Stephen Chu? Iya, termasuk. Iya, termasuk. Kenapa susah menemukannya? Yang. Kata dengan juga iya. Kata dengan adalah kata konjungsi. Sekarang kata konjungsinya di sini apa aja? Coba kalian temukan di dalam paragraf yang kedua ini. Coba temukan. Siapa yang bisa menyebutkan? Alfananda? Dan, Bu. Dan apa lagi? Adalah. Mana adalah? Yang di sini paragraf 2 ya. Tersebut. Hah? Tersebut. Tersebut, apakah itu merupakan kata konjungsi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tidak ya. Dan yang itu adalah kata konjungsi. Sekarang kita akan mencari di sini yang namanya kata, apa lagi? Kata konjungsi. Pronomina dulu. Oh, kata ganti ya, kata ganti. Adakah kata gantinya di sini? Kata gantinya? Tahunnya. Tahunnya, ya, karena ada katanya, kata ganti orang ya. Kemudian ada lagi selain itu? Indonesia. Indonesia apakah kata ganti? Bukan ya. Indonesia adalah apa? Masuk ke mana itu, Stephen Chu? Kata leksikal yang mana? Kata leksikal ya, kata leksikal yang mana? Keterangan. Kata Keterangan tempat. keterangan tempat. Benda. Iya, benda, betul sekali. Kata nomina atau kata benda. Nah, dalam setiap paragraf kamu bisa mengidentifikasi semua kaidah-kaidah kebahasaan yang tadi sudah kita sebutkan. Ada pronomina, kemudian ada apa lagi tadi? Ada konjungsi, ada kata leksikal. Nanti di paragraf ketiga juga kalian harus bisa mengidentifikasi di sana apakah terdapat pronomina, kemudian apakah di sana terdapat apa lagi? Kata konjungsi dan kata leksikal. Ingat, kata leksikal ada 4 ya, Nak. Ada kata verba, kata kerja, kata nomina, kata benda, kata sifat adalah kata adjektif.
kemudian kata keterangan atau yang disebut juga adverbia. Nah, sekarang kamu bisa nggak menemukan di paragraf ketiga ini? Coba kata pronomina dulu. Yuk, kata pronomina. Siapa yang bisa menjawab? Enak. Pronomina? Kata ganti ada atau tidak? Kalau nggak ada dijawab. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak Tidak ada, ada. Bu. Oke, tidak ada. Baik. Kalau untuk kata konjungsi? Kata konjungsi? Dengan, Dengan. Lalu apa lagi? Merupakan. Ada kata? merupakan, Merupakan. Apa lagi? Bahwa. Bahwa. Udah mulai bisa kan? Bahwa. Lalu apa lagi? Ada lagi? di, Di itu termasuk apa? Kata depan, di rumah. Kalau di rumah disambung itu jadi kata keterangan tempat ya. Tapi kalau di, ke, dari itu adalah kata depan. Jadi bukan kata konjungsi. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, coba kamu temukan atau kamu identifikasi di kaidah kebahasaan yang mengandung kata leksikal dari keempat jenisnya tadi. Ada nomina, ada verba, ada apa lagi? Ada Data. apa? Data. Data termasuk kemana? Data termasuk kemana? Nomina, kemudian apa lagi? benda, Halo? Leksikal Laut, kata Bu. benda. Kalau kata kerjanya mana kata kerja? Ada kata kerja enggak? memimpin, Mana? Memimpin? Menunjukkan. Ada kata, oh ya memimpin. Lalu ada kata menunjukkan, ada kata memimpin, itu adalah kata kerja. Kemudian apakah di sini kita menemukan kata sifat? Ada kata sifat? Ada kata sifat? Kalau nggak ada dijawab. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Kalau begitu kata keterangan. Ada kata keterangan? Ada? Ada. Apa? Terbesar. Hah? Terbesar. Suaranya kurang kedengaran, Ibu. Apa, Nak? Terbesar. Terbesar itu kata keterangan apa? Sifat. Sifat. Terbesar, paling besar. Apakah itu merupakan kata sifat? Ayo, coba direnungkan kembali. Ada di sini kata keterangan tempat. Ke laut. laut, Di dunia. Ya. Kemudian ada lagi? negara Indonesia, Bu. Itu Negara termasuk nggak? Indonesia. Itu termasuk apa? Kata benda. Kata benda, betul. Dan seterusnya. Nah, itu kan sudah kalian bisa mengidentifikasi, sudah mulai paham. Berarti dalam setiap paragraf nanti kamu akan menemukan yang disebut dengan kaidah kebahasaan pronomina, yang sudah tadi kalian lihat contohnya di video, itu juga sudah kalian bisa lihat di JCR dan yang sudah Ibu share di grup WA juga. Kemudian di sana juga kalian bisa menemukan kata konjungsi, kemudian kalian bisa menemukan yang namanya kaidah kebahasaan kata leksikal. Nah, karena kalian sudah memahami, maka Ibu akan meminta kalian mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang judulnya apa? Judulnya ini. Sebentar ya, ini Ibu stop dulu. Oke. Sebentar.
Bentar ya. Nah, ini dia. Ini adalah sebuah lembar kerja LKPD, di mana nanti kalian harus mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksposisi yang judulnya adalah olahraga yang tepat bagi tubuh masing-masing. Nanti kalian harus mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks ini. Kalau begitu, Ibu minta kalian mengerjakan itu saat ini juga. Nanti Ibu akan berikan, sebenarnya sudah Ibu share di GCR, kemudian Ibu sudah share di grup juga. Nah, ini kalian analisis, kalian identifikasi apakah yang menggunakan kata ganti atau pronomina itu bisa kalian tuliskan di sini. 1, 2, 3, itu boleh dari paragraf berapa saja yang kalian temukan. Paragraf 1, paragraf kedua boleh dicampur. Menggunakan kata konjungsi juga boleh, ada buktinya. Nanti di garis bawahin ya, kemudian menggunakan kata leksikal. Nanti kalian buat seperti ini. Nah, silakan dikerjakan, lalu nanti kalian jawab di dalam kotak seperti ini. Baik, silahkan dikerjakan, Nak. Boleh dilihat di GCR juga boleh. Atau dari sini juga boleh kalian lihat. Ini, coba kalian tuliskan di LKPD-nya. Di GCR sebenarnya Ibu sudah berikan LKPD-nya, boleh juga diisi di situ. Kalian temukan ini. Ayo silahkan. Ibu berikan waktu 10 menit ya. Kalian temukan nanti di sana, apakah di sana setiap paragraf itu ada kaidah kebahasaan, konjungsi, pronomina, kemudian juga ada kata leksikal. Nah, kata leksikal tadi sudah dibagi 4. Ada kata verba, ada kata kerja ya, kata nomina atau kata benda, kemudian ada kata leksikal, kata adjektif atau kata sifat, yang kemudian kata keterangan atau adverbia. Nah, kalian bisa tentukan yang mana saja kata leksikalnya. Silakan dikerjakan ya.
Bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Ya, bagus. Kameranya jangan hilang ya, dinyalakan lagi, Nak. Waktunya 5 menit lagi ya. Kalian temukan aja dulu beberapa saja. Kalau kalian sudah bisa, nanti bisa dipastikan kalian sudah paham ya. Identifikasi kaidah kebahasaan berdasarkan ketiga tadi. Pasti kamu menemukan di setiap paragraf ini apa. Kamu menemukan kata konjungsi, kamu menemukan kaidah kebahasaan pronomina. Nah, kalau pronomina itu bisa juga di sini, ini, itu juga pronomina kata ganti, tapi yang non persona. Itu maksudnya ke kata ganti non persona ya. Kata ganti bukan kata ganti orang. Jadi kata ganti itu bisa dibagi dua, kata ganti persona, non persona. Kalau yang persona itu kata ganti orang, kalau yang non persona itu kata ganti penunjuk dan penanya. Penunjuk itu ini, itu, di sini, di sana, ke sana, ke sini, gitu. Tiga menit lagi ya. Bu Esther, Ya, ini Beindo jamnya sampai jam 11.
Ya, nggak apa-apa, dipakai dulu sebentar ya waktunya ya. Oke, Bu. Sudah bilang ke Pak Dedi. Baik, waktunya selesai. Ibu stop share ya. Nah, Ibu stop share. Baik, nah terima kasih. Nah, mungkin di antara kalian ada menemukan kesulitan atau mungkin kalian kurang paham dalam mengidentifikasi kaidah teks eksposisi. Kira-kira siapa yang belum bisa mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksposisi? Saya masih belum ngerti yang kata leksikalnya, Bu. Oke, untuk kata leksikal itu kata yang dimana di sana terdapat 4 jenis yang akan kita temukan di dalam sebuah kalimat. Ada yang pertama adalah kata kerja. Kata kerja itu biasanya kita temukan di dalam predikat. Misalnya, saya makan. Makan adalah kata kerja. Saya menulis. Menulis adalah kata kerja. Saya memasak adalah kata kerja. Saya belajar adalah kata kerja belajar. Itu kata kerja. Kalau untuk kata benda atau nomina itu letaknya kalau tidak di subjek, bisa di objek. Misalnya, kucing itu menerkam ayam saya. Nah, kucing itu adalah kata benda. Letaknya di subjek. Menerkam itu adalah predikat kata kerja, verba. Ayam saya adalah ayam saya kata benda di sana. Itu adalah kata benda. Benda apa? Benda hidup. Itu dia untuk pronomina kata kerja kata benda. Nanti dalam satu kalimat itu bisa langsung kamu menemukan yang kata kerja dan kata benda juga. Di dalam satu kalimat. Ada juga nanti kata keterangan, misalnya kucing itu menerkam ayam saya di halaman rumah. Nah, itu udah ada kata leksikal keterangan tempat. Kucing itu berarti adalah kata nomina. Menerkam adalah kata kerja atau kata verba. Ayam saya adalah kata nomina atau kata benda. Di halaman rumah itu adalah kata leksikal keterangan tempat. Udah ketemu? Bisa Alfananda? Bisa, Bu. Nah, untuk kata sifat, gampang sekali. Alfananda sangat jujur. Sangat jujur adalah kata sifat. Alfananda sangat baik hati. Alfananda suka menangis. Menangis itu berarti adalah kata sifat. Alfananda sangat pintar. Sangat pintar itu adalah kata sifat. Kemudian Alfananda sangat sombong. Sangat sombong adalah kata sifat. Alfananda suka iri hati. Iri hati adalah kata sifat. Paham? Nah, itu bisa kita temukan dalam suatu paragraf. Ada di sana kata leksikal, kata kerja, kata benda, kata keterangan, dan kata sifat. Kata nomina, kerja, sifat, dan kata keterangan. Bisa, udah cukup paham ya? Baik. Nah, untuk itu karena kalian sudah mulai memahami, sebenarnya untuk kesulitan itu bisa kita atasi apabila kita memahami dulu apa itu pengertian dari konjungsi, kata penghubung yang menghubungkan antara kata dengan kata, menghubungkan kalimat dengan kalimat, menghubungkan paragraf dengan paragraf. Itulah gunanya ada kata konjungsi. Kalau untuk pronomina atau yang disebut dengan kata ganti, itu bisa kata ganti orang atau kata ganti
bukan orang. Kalau kata ganti bukan orang itu misalnya kata ganti penunjuk dan kata ganti penanya. Untuk kata ganti orang, ada kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang pertama jamak, ada kata ganti orang kedua tunggal, ada kata ganti orang kedua jamak, ada kata ganti orang ketiga tunggal, ada kata ganti orang ketiga jamak. Nah, itu dia ya. Jadi harus dipahami dulu pengertiannya, baru bisa kalian masuk untuk mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Seperti itu, dalam mengidentifikasi itu secara HOTS, berpikir kritis, kita menemukannya di dalam sebuah teks eksposisi, kita tahu yang mana yang termasuk dalam pronomina, kata konjungsi, dan kata leksika. Untuk demikian, maka kita bisa menyimpulkan, apa yang bisa kalian simpulkan dari kaidah kebahasaan teks eksposisi tersebut? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, kesimpulannya adalah kita dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksposisi berupa kata pronomina, kata konjungsi, kata leksikal apabila kita memahami pengertian ketiga kaidah kebahasaan tersebut, lalu bisa kita terapkan, lalu bisa kita identifikasi dari teks eksposisi yang sudah kita baca terlebih dahulu. Selama ini kan kalian hanya mengenal teks bacaan tanpa tahu di dalamnya itu mengandung kaidah kebahasaan apa saja. Nah, untuk teks eksposisi, kaidah kebahasaannya yang dimiliki oleh si teks eksposisi itu ada 3, yaitu mengandung pronomina, mengandung konjungsi, mengandung kata leksikal. Oke, cukup ya, paham ya? Oke, dengan demikian hari ini kegiatan kita sudah selesai. Ibu harapkan kalian bisa nanti menuliskan tentang teks eksposisi seperti yang sudah kalian lihat contoh-contoh dalam teks eksposisi. Nanti kalian bisa menentukan temanya, bisa tentang lingkungan hidup, keberagaman budaya, kemudian tentang apa saja yang bisa kalian tuliskan menjadi sebuah teks eksposisi. Jadi Ibu rasa cukup sampai di situ hari ini. Maka dengan demikian kegiatan kita akan tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Alfananda. Silakan Alfananda. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melancarkan kegiatan kami hari ini. Semoga kami bisa memahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan berguna untuk di masa depan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah guru-guru yang mengajar kami karena mereka telah mengajar kami penuh kesabaran sehingga kami masih bisa mendengarkannya dengan baik, dan semoga ketika kita mengerjakan tugas, kami bisa mengerjakannya dengan baik, sehingga mendapatkan hasil yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu, saya mau tanya. Semuanya, sampai bertemu lagi. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, tunggu ya. Yang tadi itu dikumpul, digecer nggak, Bu?